Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ya materinya. Sekarang kita akan membahas mengenai layout bagian pesan. Jadi di layout pesan, mari kita lanjutkan ke bagian pesan di halaman web kita. Perhatikan gambar di bawah untuk layout HTML bagian pesan yang akan kita kerjakan ya. Jadi ada message wrapper, kemudian container, heading, kemudian ada button message ya. Nah, sekarang kita akan belajar membuat tombol 3D ya. Bagaimana sih cara membuat tombol 3D? Jadi mari kita pelajari cara membuat tombol agar terlihat 3D dengan menambahkan bayangan ke tombol tersebut. Selain itu, kita juga akan mempelajari cara mengubah jenis kursor mouse. Yang pertama, kita akan membahas box shadow ya. Jadi CSS property box shadow digunakan untuk menambahkan bayangan ke elemen apapun. Kita dapat menggunakannya dengan menentukan panjang horizontal, panjang vertikal, dan warnanya. Jadi CSS property kursor dapat digunakan untuk mengubah jenis kursor mouse seperti pada gambar di bawah ini. Beberapa tag HTML seperti A memiliki default CSS property kursor sebagai pointer ya. Jadi kalau link kalau kita dekati dengan mouse maka biasanya akan bentuk seperti pointer ini ya defaultnya. Kita bisa juga mengganti dalam bentuk tangan ya, pointer, kemudian teks seperti ini. Bisa diganti macam-macam. Oh ya, tadi yang box shadow. Jadi box shadow itu kalian bisa menambahkan bayangan ya. Jadi efeknya bisa 3D. Ini ya, box shadow yang ini horizontal 10 pixel, vertikalnya 10 pixel. Kemudian warnanya ini ya, untuk warna bayangannya. Kemudian ini horizontalnya yang 0 ya. Kemudian vertikalnya 10 pixel. Oke, sekarang kita akan membahas untuk menekan tombol ya. Jadi kalau ditekan stick gitu ya, biar kelihatan kayak 3D banget. Jadi kita akan menambahkan beberapa CSS property ke tombol untuk membuatnya terlihat seperti ditekan ya saat Anda mengkliknya. Kita dapat mewujudkannya dengan melakukan hal-hal berikut ini. Pada saat tombolnya diklik ya. Yang pertama menghilangkan bayangan, kemudian menurunkan posisi tombol sesuai panjang bayangan ya. Contohnya seperti ini ya kalau diklik. Nah, efeknya seperti menekan tombol. Jadi di sini selektor aktif ya. Jadi kita akan mencoba menerapkan CSS berdasarkan klik. Selektor aktif dapat digunakan untuk menambahkan CSS ini pada saat elemen sedang diklik. Contohnya ini ya, aktif. Ya, backgroundnya akan menjadi red. Nah, kita juga bisa menghilangkan box shadow-nya dengan membatalkan CSS ya. Jadi Anda dapat menghilangkan bayangan dengan menentukan box shadow-nya none. Jadi banyak CSS properti yang dapat dibatalkan dengan menentukan nilainya ke none ya. Jadi button aktif ya tadi. Kalau diklik maka akan menyembunyikan bayangannya. Kalau diklik akan menyembunyikan bayangannya sehingga efeknya akan seperti ditekan ya. Ini contohnya. Ini back shadow kelihatan, ini back shadow-nya tersembunyi. Kalau back shadow-nya kelihatan, ini back shadow tersembunyi ya dan seterusnya. Oke. Di sini kita akan menggunakan position relatif ya. Sebelumnya kita telah belajar cara menggunakan position relatif dengan position absolute. Tetapi perannya yang sebenarnya adalah untuk memposisikan elemen relatif terhadap posisi normalnya. Seperti position absolute, kalian dapat menggunakan CSS property top dan left. Jadi ini ya, posisi awalnya, kemudian jadi seperti ini.
Kita akan menambahkan CSS berikut untuk membuat tombol terlihat seperti telah ditekan ya. Jadi kita atur box shadow-nya ke none, kemudian gunakan position relatif dengan top untuk menentukan posisi elemen sesuai panjang bayangan ya. Jadi ini ya, awalnya begini, kemudian biar bisa seperti ditekan, maka ini kita buat CSS-nya .btn aktif, position relatif, dan top 7 pixel, kemudian box shadow-nya none ya. Kemudian kita akan melanjutkan ya. Jadi yang ini silakan dipraktekkan ya nanti. Saya harapkan di tugas akhirnya nanti buttonnya sudah punya efek seperti ini semua ya, yang diterapkan di kitab ya. Oke, saya lanjutkan untuk layout footer ya. Jadi sekarang mari kita kerjakan footer. Jadi pelajari layout HTML untuk footer yang ditampilkan dalam gambar di bawah ini ya. Ini footer, kemudian container, kemudian ini buttonnya kita buat dari image ya. Oke, jadi sekarang kita akan memperbaiki headernya. Jadi menahan posisi agar headernya ketika kita scroll itu tetap ada di atas ya. Jadi di bagian footernya nanti silakan coba praktek ya untuk di soal latihannya ya. Biar bisa footernya disesuaikan seperti yang di sini. Baik, ini untuk headernya. Jadi headernya biar tetap di atas meskipun halamannya di scroll. Gimana caranya ya? Jadi terakhir ini mari kita pelajari cara menahan elemen di posisi tertentu sehingga kita dapat menahan header di bagian atas halaman bahkan saat Anda menggulir ke bawah. Jadi kita dapat menggunakan position fix untuk menempatkan elemen dan menahannya di posisi tertentu di layar. Jadi kita dapat mengatur ini dengan cara menggabungkan CSS property top dan left ya. Contohnya ini di scroll kemanapun tetap ada logonya Ken Ninja ya. Jadi contohnya ini image source, kemudian class fix image ini diatur di style sheet.css. Jadi kita berikan position fix. Kemudian topnya 10 pixel, leftnya 40 pixel. Ini caranya ya. Jadi kita tahu bahwa kita dapat menggunakan property position untuk membuat elemen bertumpang tindih. Tetapi terkadang elemen tersebut tidak ditumpuk sesuai urutan yang kita inginkan. Jadi di gambar ini, gambar ikon ditumpuk di bagian atas header. Mari kita pelajari cara memperbaikinya ya. Ini ternyata di scroll ini malah di atasnya headernya ya. Ya, kita menggunakan apa? Z-index ya. Jadi CSS property Z-index memungkinkan kalian untuk mengubah urutan tumpukan elemen. Elemen dengan Z-index lebih besar akan ditampilkan di bagian atas. Perlu diingat bahwa Z-index hanya akan berlaku bila digabungkan dengan property position. Ya. Ini, misalkan ini Z-index-nya 10, maka dia ditaruh di bagian atas. Ya. Semakin kecil Z-index maka semakin di bagian belakang. Semakin besar maka akan diprioritaskan di bagian atas. Ya, oke. Begini saja ya. Jadi silakan perbanyak latihan ya, biar bisa mempelajari pemrograman web ini secara maksimal. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dulu kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.